Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang bahkan bukan sekedar sudah bangkit, tapi malah sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Janji Tuhan yang harus kita pegang hanya satu, dan satu-satunya adalah bahwa Tuhan akan membawa kita ke rumah Bapa di surga, ke Yerusalem baru. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kau yang layak Tuhan, haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau mulai ibadah kita kami pada hari ini. Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan yang menyertai, memberkati kami semua yang ikut ibadah, supaya kami mendapatkan berkat-berkat rohani untuk kami bawa, untuk bekal kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Mari saudara, kita menyanyikan lagu kita yang pertama, Kau yang layak. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak,
Mari saudara dengan suara lembut katakan kau yang layak. Kau yang layak. Katakan haleluya. Kau yang layak. Katakan hanya Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan dengan lembut kau yang layak. Kau yang layak. Katakan kau yang layak. Kau yang layak. Haleluya. Kau layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan bersama-sama, kau yang layak, kau yang layak. Oh, kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh Tuhan, kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Sekali katakan kau yang layak, kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami bersujud di hadapan-Mu. Haleluya, ini kami, Engkaulah pusat penyembahanku. Haleluya, Tuhan, Kau yang layak, Tuhan, Kau yang layak disembah, ditinggikan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kiranya saudara, kebenaran firman Tuhan ini boleh menancap di hati kita, boleh bertumbuh. Hanya satu janji Tuhan sebelum Ia naik ke surga. Oh, Ia akan menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga. Hanya inilah pengharapan kita satu-satunya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia,
kota mulia, hatiku rindu ke sana, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Mari sama-sama kita katakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk. Sekali katakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita meresapi lagu ini, katakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan dengan lembut, tak lama lagi Tuhanku, ya Tuhan, datanglah, bawa saya masuk sana. Yesusku, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sama-sama katakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya Tuhan, bawa saya masuk sana. Katakan sekali lagi, bawa saya masuk sana. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk sebentar mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, pada hari yang berbahagia ini, hari Kamis ini, kami memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga.
Terima kasih Bapa yang baik karena Engkau sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, menunjukkan jalan bagi kami, dan sehingga kami boleh mengerti dan bisa menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Berikan urapan-Mu yang baru Tuhan kepada hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata dari firman Tuhan hari ini bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh berkata-kata sehingga hikmat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua, ada amin. Hari ini kembali kita memperingati satu paket daripada keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus lahir, Yesus berkarya di dunia, Yesus mati di atas kayu salib, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita memperingati tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan hari ini kita semua berbahagia sekalipun ada wabah virus yang sedang mengganas, tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa kita menjadi saksi Kristus yang dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu judul khotbah hari ini adalah saksi Kristus yang dilengkapi oleh kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau buka satu kebenaran firman Tuhan pada Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Coba kita buka kembali Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Membuka pikiran mereka, garis bawahi ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat yang terakhir, ayat 53, demikian firman Tuhan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini disaksikan oleh Injil Lukas dan kisah para rasul. Keduanya memiliki kesamaan latar belakang, yaitu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka duduk makan bersama dengan murid-muridnya. Menurut Injil Lukas, Kristus yang bangkit itu menyatakan dirinya dengan memperlihatkan tangan, kakinya yang terluka. Ketika murid Yesus masih belum percaya bahwa itu adalah Yesus. Sementara mereka masih terheran-heran dan sementara mereka masih girang. Terheran-heran girang. Tuhan Yesus meminta makanan dari mereka. Saudara, coba kita lihat ayat yang ke-39 sampai 43. Injil Lukas pasal 24 ayat 39 sampai 43. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tuhan Yesus minta makan ketika bertemu dengan murid-muridnya. Coba kita lihat lagi kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang dengan demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Penting untuk dipahami bahwa persekutuan Kristus dengan para muridnya, makan bersama-sama itu bukan hanya untuk membuktikan bahwa Yesus itu sudah hidup, bahwa Yesus itu sudah bangkit, bukan. Tetapi juga menjadi suatu kesempatan bagi Yesus untuk membuka pikiran para muridnya, untuk membuka dan mengilhami, memberikan pencerahan kepada para muridnya. Mengapa dia harus memberikan pencerahan? Karena ini adalah penggenapan kitab Nabi Taurat, kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Penggenapan dan digenapi di perjanjian baru. Sehingga dibutuhkan oleh murid-muridnya ini bukan hanya perjalanan berjumpa secara fisik dengan Yesus dan menyatakan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Tetapi terlebih penting adalah menyampaikan keseluruhannya, dan Yesus ingin supaya murid-muridnya itu terbuka mata hatinya. Oleh karena itu lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Kita ulangi sekali lagi Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Apa yang demikian firman Tuhan katakan? Lukas pasal 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Rupa-rupanya Yesus perlu membuka pikiran para muridnya. Oleh karena itu biarlah kiranya setiap kali kita membaca firman Tuhan, Tuhan rindu. Kita rindu agar Tuhan membuka hati dan pikiran kita. Yang percaya katakan amin. Tanpa Tuhan dan tanpa Roh Kudus membuka hati kita, kita tidak akan pernah dapat mengerti tentang kebenaran. Karena kebenaran itu adalah suatu harga yang mahal. Sesuatu hikmat yang dahsyat. Sesuatu yang tidak dapat diselami oleh ilmu pengetahuan, oleh kecerdasan, oleh IQ yang tinggi sekalipun. Tetapi kebenaran itu hanya dapat dibuka oleh Tuhan. Hanya dibuka oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Kristus yang bangkit adalah Kristus yang menyingkapkan hati dan pikiran para murid. Agar ada pencerahan. Apa pencerahan ini? Ini sebenarnya Kristus bangkit
dan kuasa kebangkitannya, dan dia naik ke surga. Ini bercerita tentang Yesus rindu agar semua murid-muridnya memberitakan tentang pertobatan, pengampunan dosa, dan keselamatan kepada seluruh bangsa. Mulai dari Yerusalem sampai Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Lukas pasal 24 ayat 47 dan 48. Apa yang firman Tuhan katakan? Saya bacakan. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang terkasih, kita lihat lagi, para murid diberikan kekuasaan dari tempat yang paling tinggi. Dan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima juga dikatakan apa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah sesuatu hal yang menarik, bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu naik ke surga. Yesus itu sementara dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga dia memperlengkapi murid-muridnya. Dia memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Untuk menjadi kesaksian yang luar biasa, menjadi saksi untuk memenangkan jiwa, menjadi saksi untuk pertobatan, menjadi saksi untuk pengampunan dosa. Oleh karena itu, murid-murid Yesus ini sebenarnya harusnya sudah tahu. Tetapi sungguh sangat disayangkan, ketika masuk ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kita terus masuk ayat yang ke-6. Ada terjadi, mereka terobsesi untuk memulihkan bangsa atau kerajaan bangsa Israel. Janji Kristus itu akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tetapi murid-muridnya ini mengajukan satu pertanyaan kepada Yesus. Dia tanya seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Apa yang ditanyakan? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di sini kita dapat melihat bahwa obsesi pemulihan kerajaan bangsa Israel ini menjadi pokok teologi. Pokok teologis dari murid-muridnya Kristus. Pokoknya murid-muridnya Yesus bilang, Yesus, aku punya juru selamat. Dia mati, dia bangkit, dia hidup. Dan sebelum dia naik ke surga, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Luar biasa. Padahal pokok teologi dan kerajaan dan ajaran Kristus adalah kehadiran kerajaan Allah. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Jadi ada dua persepsi teologis atau teologia perspektif yang berbeda antara murid dan Yesus Kristus. Murid berpikir tentang adanya pemulihan bagi kerajaan bangsa Israel. Sedangkan Kristus berpikir, apa Bapak Ibu Saudara? Dia berpikir tentang kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia. Agar Kristus mau semua umat manusia itu dibebaskan dari kuasa dosa. Haleluya. Itu sebabnya
murid-muridnya ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan pertobatan, untuk memberitakan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang ada persepsi yang berbeda secara teologis yang mendasar. Saudara, inilah sebabnya kalau kita tahu, tidak heran mengapa banyak hari-hari ini kita, orang-orang percaya, substansi teologis kita hanya mengarah kepada ingin diberkati, mengarah hanya berkat-berkat dunia, mengarah hanya pemulihan keluarga, mengarah hanya pemulihan bangsa dan negara, mengarah hanya pemulihan pekerjaan, mengarah hanya pemulihan usaha, mengarah pemulihan pelayan. Itulah yang kita tidak heran. Kenapa motivasi mengikut Yesus yang dilatar belakangi? Karena murid-murid Yesus juga sama. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus bilang gini, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bangsa Israel? Saudara yang terkasih, padahal Kristus berkali-kali sebelum dia naik ke surga, 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia sudah memberitakan tentang hadirnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Hadirnya kerajaan Allah bagi umat manusia, dan itu begitu penting. Jadi Kristus yang bangkit itu pada prinsipnya bukan untuk menguatkan prestis diri. Bukan hanya untuk memperlengkapi kita, memulihkan untuk prestasi diri kita. Untuk kita yang miskin menjadi kaya, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Itu adalah persepsi teologis untuk diri sendiri, di mana Tuhan menginginkan kerajaannya itu hadir, sehingga didirikan oleh Kristus yang bangkit dengan terwujudnya kerajaan Allah. Ada amin. Itulah yang sebenarnya Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang jadi pertanyaan, Kristus menggembar-gemborkan tentang hadirnya kerajaan Allah. Tetapi apakah kita selaku gereja saat ini menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan yang real hari-hari ini? Iman Kristen tentang terang kebangkitan Kristus itu seharusnya mendorong setiap orang yang percaya menyadari realita masa kini dan memaknai secara nyata kehidupan kita. Dan ingat, setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah dipulihkan, setiap orang yang sudah bertobat mengenal Kristus, dia seharusnya menjadi saksi bagi Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di seluruh dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, kamu akan menjadi saksiku. Seringkali saudara, makna saksi Kristus ini menjadi bias. Makna saksi Kristus ini menjadi tidak terfokus akan hadirnya kerajaan Allah. Mereka akan terfokus tentang aktualisasi diri. Mereka akan terfokus tentang apa yang ingin dicapai dalam kehidupan di dunia ini. Cita-cita dalam dunia. Dan lebih ngerinya lagi, banyak orang menyimpangkan ayat ini dengan mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dahsyat. Apa yang menyimpang, saudara? Yang menyimpang adalah seringkali para hamba Tuhan, para jemaat, kalau dia sudah dipulihkan, kalau dia sudah mau menjadi saksi Kristus, dia ingin menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus berarti apa, saudara? Mereka berdoa, sakit harus sembuh, miskin harus jadi kaya, susah harus menjadi senang. Berkelimpahan teologia berkelimpahan. Saudara, apakah ini yang kita mau tuju
di dalam menjadi saksi Kristus. Bahkan kita menjadi saksi Kristus, kita nggak boleh mati, kita harus menjadi Superman. Kita harus menjadi super power, manusia yang tidak dapat disentuh. Setan harus hancur, semua harus kalah, kita harus lebih dari pemenang. Itulah yang seringkali menjadi persepsi dan pengajaran yang menyesatkan bagi umat Kristen hari-hari ini. Seharusnya menjadi saksi Kristus, ada gerakan panggilan umat yang percaya didorong oleh Kristus yang bangkit. Dan kebangkitan Kristus ini yang akan membuat kuasa apa saudara? Kuasa untuk dapat menobatkan orang, kuasa untuk menjadi saksi. Sehingga orang lain itu boleh mengenal Kristus. Orang lain itu boleh percaya kepada Kristus bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya? Harus menjadi saksi bagi Kristus. Saudara yang terkasih, persoalannya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali nggak punya daya sentrifugal. Apa itu daya sentrifugal Bapak Ibu Saudara? Karena seharusnya ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, ya, kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, ada amin? Saya percaya setiap orang pasti menerima kuasa Roh Kudus. Dan kadang-kadang kita suka disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Hanya sebagian orang saja yang boleh menikmati kuasa Roh Kudus. No, semua orang pasti sudah menikmati kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu bukan berarti berbicara berbahasa roh. Sangat berbeda. Jadi setiap orang percaya itu pasti sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada amin. Kuasa Roh Kudus itu memberikan kita damai sejahtera, memampukan kita untuk bertobat, memampukan kita untuk berbuat benar, berbuat baik, menginjil. Ada sukacita yang luar biasa, itulah kuasa Roh Kudus. Dan saya yakin dan percaya setiap gereja. Jadi jangan sampai ada orang salah kaprah. Oh, gereja A tidak ada kuasa Roh Kudus, gereja B tidak dipenuhi kuasa Roh Kudus. Gereja ini yang paling dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka berbahasa roh. No. Ini adalah pengajaran yang salah. Ini adalah penyimpangan dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Setiap murid Kristus, setiap orang yang mau menjadi murid Kristus dan sudah menjadi murid Kristus pasti akan menerima kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mau katakan kita semua sungguh bersukacita karena kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Tapi kuasa Roh Kudus ini tidak dipergunakan untuk hal-hal yang salah. Bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ya, itu salah satu daripada manifestasi kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa mengusir setan, puji Tuhan. Kita bisa mengalahkan orang yang sesat, perdukunan yang lain, puji Tuhan. Tetapi bukan itu menjadi tujuan utama dari kehidupan kekristenan. Menjadi saksi Kristus. Karena memang kita membutuhkan Roh Kudus. Dan kita harus tetap bergerak dinamis. Menjadi saksi Kristus itu kita harus mempunyai daya sentrifugal. Apa itu daya sentrifugal? Bapak Ibu Saudara tahu, kalau suatu saat ada danau yang lagi tenang, dilempar sama batu yang kecil, maka dia akan kena di air tersebut dan air tersebut akan ada bundaran-bundaran, ya. Kalau batunya kecil, bundarannya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau batunya besar yang kita timpuk ke dalam danau atau sungai, maka apa yang akan terjadi? Wah, itu akan terjadi daya sentrifugal, akan terjadi yang mempengaruhi sekelilingnya akan menjadi besar. Akan terjadi sedikit ombak, akan terjadi sedikit goncangan, putaran. Dan daya sentrifugal ini pasti akan mengenai sekelilingnya. Oleh karena itu, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memang benar itu menjadi murid Kristus, seharusnya lewat kuasa kebangkitan dan kuasa kenaikan Kristus, kita itu punya kuasa Roh Kudus yang luar biasa, punya kuasa yang begitu dinamis, punya kuasa yang makin hari makin meluas,
ke seluruh lingkup kehidupan dan arah kehidupan kita setiap hari. Bukan semakin lama kita menjadi orang Kristen semakin melempem. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, kita nggak punya lagi daya sentrifugal, kita nggak punya lagi kekuatan dinamis, kita nggak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain bukan berkat jasmani. Menjadi berkat bagi orang lain bukan berkat-berkat yang sifatnya material. Tapi menjadi berkat bagi orang lain adalah menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Ada amin. Saudara yang terkasih, bagaimanakah kitab para rasul menggambarkan sikap para murid ketika mereka menyaksikan Kristus naik ke surga? Ini juga menjadi teropong teologis yang baik untuk kita semua. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi waktu Yesus Kristus naik ke surga, tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus akan kembali. Jadi gak usah khawatir, dia pasti akan kembali dengan cara yang sama. Dia naik ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama. Yesus dari surga yang begitu kekal, dia turun ke bumi hanya satu kali. Dia naik lagi ke surga hanya satu kali. Saya kadang-kadang bingung dengan pengajaran orang yang boleh naik turun surga berkali-kali. Banyak yang kita suka dengar. Hamba Tuhan yang naik turun surga, luar biasa. Kayak naik lift, saudara. Saya nggak tahu apakah itu benar, tetapi yang pasti itu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu ketika para murid itu terkesima dengan peristiwa Tuhan Yesus yang naik ke surga, mereka terus menatap ke langit. Jadi walaupun Yesus itu sudah lenyap dari pandangan mereka, ya kita bayangkan Yesus naik lenyap. Tapi mereka tetap memandang ke langit. Mereka terkesima. Kayak saudara melihat sesuatu hal yang sangat-sangat spektakuler. Saudara pasti akan, waduh, iya ya, luar biasa ya. Terkesima. Sampai akhirnya mereka tidak bisa melepaskan pandangannya dari langit. Oleh karena itu, kedua orang putih ini, dua orang yang berpakaian putih ini menegur mereka. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Saudara, sikap inilah yang sering kali terjadi kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Sikap para murid ini juga yang sering kali menjadi sikap orang Kristen yang secara terus-menerus menatap ke dunia imajiner. Saya katakan dunia imajiner tentang surga. Tetapi mereka seakan-akan melupakan tugas dan tanggung jawab yang masih besar. Jadi kita inginnya seperti ini. Kita inginnya yang kalau sudah susah di dunia, berat hidup di dunia. Di dunia banyak wabah, ada virus A, virus B, virus C. Nanti mungkin ada virus yang lain-lain lagi. Repot hidup di dunia. Lebih baik aku pulang ke surga. Ya, semua manusia pasti pulang ke surga. Tetapi bukan seperti itu, seperti imajiner surgawi, ya kan? Pandangan yang keliru tentang terus menatap surga, menatap surga, menatap surga. Jadi apa imajiner surga itu? Itu ingin lepas dari masalah dan ingin cepat mati. Tetapi seharusnya kita masih harus bertanggung jawab. Ada amin? Seringkali kan, mau orang Kristen atau siapapun, kalau kita sudah hidup susah. Di dalam dunia ini enggak ada, itu enggak ada, segala sesuatu serba susah. Jomblo, ya kan?
nggak punya pasangan bertahun-tahun sampai tua masih jadi jomblo juga. Ya kan? Pekerjaan berat, ini berat, itu berat. Kita seakan-akan udahlah, mati aja lah, lebih cepat lebih baik. Bertemu dengan Tuhan lebih cepat lebih baik. Tapi apakah saudara ketika saudara mati pasti bertemu dengan Tuhan? Apakah saudara sudah bertanggung jawab terhadap hidupmu ketika engkau ada di dalam dunia ini? Hati-hati. Ketika engkau belum bertanggung jawab terhadap hidupmu di dalam dunia ini, itu akan membuat kita seakan-akan hanya punya imajinasi tentang surga. Tujuan kita ke surga, tapi jalan kita ke neraka. Kita punya sesuatu hal yang hebat kelihatannya. Hebat ya, orang Kristen semuanya mau masuk surga, tapi jalan hidupnya ke neraka. Sementara di dunia mereka main judi, ya kan? Melacurkan diri, korupsi, selingkuh kanan, selingkuh kiri. Saudara, apakah itu dengan imajiner kita tentang surga dan hidup yang kekal? Di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kini semakin bertambah berat, saya mau katakan bahwa zaman akhir bukan semakin ringan tapi semakin berat dan kompleks. Kita dapat melihat, saudara, betapa kuasa Tuhan yang luar biasa selalu beserta dengan kita. Amin. Dan kita bersyukur ketika permasalahan makin berat, kehidupan semakin tidak menentu, banyak orang datang beribadah. Tapi hati-hati, jangan sampai kita bersyukur mereka datang beribadah, puji Tuhan semakin banyak jemaat, puji Tuhan semakin banyak orang yang berbakti. Tapi hati-hati, jangan sampai kebaktian ini hanya menjadi tempat pelarian di dalam dunia. Jadi semua seakan-akan lari, enak ya di gereja, di hadirat Tuhan. Pokoknya semuanya selesai, masalahmu selesai semua. Masalah kontrakan, tidak punya uang untuk kontrak, selesai. Ketika engkau ada di dalam hadirat Allah semuanya selesai. Ya kan? Begitu. Ketika engkau punya sakit penyakit, kanker dan yang lainnya, datang saja ke hadirat Tuhan, selesai. Ketika engkau punya masalah hutang, engkau datang saja ke gereja, datang ke hadirat Tuhan, masalahmu selesai. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, itulah imajiner, itulah pelarian kita tentang ke surga. Imajiner rohani, kita seakan-akan berimajinasi tentang rohani. Itu berarti kita berlindung di balik hadirat Tuhan. Dan segala sesuatu harus selesai. Karena Tuhan maha hebat, maha dahsyat, maha kuasa. Tetapi melalui kebaktian kenaikan Kristus hari ini, marilah kita itu semua jemaat dipanggil untuk terus berjuang di dalam kehidupan yang real ini. Sekalipun masanya makin sulit, sekalipun di hari-hari ini bukan semakin mudah. Orang semakin tidak mencintai Tuhan, semakin mencintai uang. Oleh karena itu malaikat Tuhan menegur mereka. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Yesus. Kita gak boleh berpaling. Kita gak boleh melarikan diri dari masalah kita. Kita harus tetap menyelesaikan masalah keluarga, menyelesaikan masalah pelayanan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Bukan berarti kita kabur dari masalah, bukan berarti kita menghindari permasalahan, saudara. Sebaliknya di dalam kuasa kebangkitan dan kenaikan Kristus ini makin diteguhkan segala yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara, ada seorang filsuf, namanya filsuf Nietzsche. Dia hidup di tahun 1844 sampai 1900. Pada masa hidupnya Nietzsche ini pernah mengkritik orang-orang percaya atau orang Kristen. Dia bilang hidup orang Kristen itu menghayati iman dengan hidup yang lemah. Menghayati iman dengan tidak lagi memiliki daya juang apa-apa iman. Apa-apa harus lewat rohani. Bahaya, saudara.
Ya kan, menghayati iman dengan kehendak, udah gak usah lagi berusaha, gak usah lagi, gak ada berdaya. Cenderung melarikan diri dari kenyataan. Pribadi kita juga seakan-akan sakit-sakitan, lemah di dalam perjuangan hidup. Sedangkan orang dunia saja, mereka berani melawan kehidupan ini. Saudara, kritik dari Nietzsche ini sungguh luar biasa. Menyadarkan kita semua bahwa sebagai orang pilihan Allah, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh menyerah, never give up dengan segala keadaan. Seharusnya dengan berbagai masalah di dalam kehidupan kita, itu akan membuat iman kita semakin kuat, iman kita semakin matang, iman kita semakin berakar ke bawah. Sehingga berakar ke atas kepada Tuhan Yesus Kristus, berakar kuat. Saya ingin katakan, teguran 2 orang malaikat ini menyadarkan para murid Kristus. Untuk mereka kembali ke dalam dunia realitas sementara mereka memandang, waduh Yesus indah ya, enak ya kalau aku bersama dengan Yesus seperti kita sekarang. Coba kita bayangkan, aduh aku mau naik aja dah sama Tuhan Yesus, sama-sama ke surga, beres. Di sana hidupku senang setiap hari, tidak ada masalah, ya kan? Di dunia ini baru keluar dari pintu rumah aja sudah masalah. Di dalam rumah sama istri kita bermasalah, sama anak-anak kita masalah. Makanan, soal makanan masalah, soal prinsip hidup masalah, soal uang masalah. Haleluya. Aku gak mau lah kayak gitu, aku mau ikut Tuhan aja lah. Aku mau pulang bersama-sama dengan Tuhan, naik ke surga. Saudara, para malaikat ini menyadarkan murid-murid Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, apa yang mereka katakan. Akhirnya murid-murid itu sepakat dan sehati. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka akhirnya sepakat dan sehati bahwa untuk mereka bersama-sama berdoa, tapi tetap hidup di dalam dunia yang real, realitas sesungguhnya. Ada amin. Kegagalan kita hari-hari ini untuk menjadi saksi Kristus, karena kita seringkali kekurangan inner space. Saya katakan inner space. Apa itu inner space? Itu adalah kekurangan ruang hati kita bagi Kristus. Karena kenapa? Ruang hati kita, inner space kita, itu kita isi setiap hari dengan hal-hal duniawi. Ada amin. Bagaimana aku bisa punya mobil yang baik? Bagaimana aku bisa punya mobil yang mewah? Aku punya Rolls Royce. Bagaimana aku bisa punya rumah yang baik? Bagaimana aku bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu? Punya pekerjaan yang baik. Itulah aktualisasi yang seharusnya tidak terjadi dalam hidup. Kalau hidup kita setiap hari hanya kita isi dengan hal-hal duniawi, maka yang terjadi dalam kehidupan kita nggak punya lagi ruang. Kita nggak punya lagi ruang hati. Kita nggak punya lagi inner space untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena semua pintu inner space kita, ruang hati pintu kita ini sudah ditutup dengan hal-hal dunia. Dan hanya tersisa sedikit untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu saya nggak heran kalau seringkali jemaat dimanapun berada, bukan hanya dari jemaat gereja kami, haleluya, seringkali mereka pelit, seringkali mereka tidak punya hati untuk membantu pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di tempat-tempat lain. Seringkali mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri untuk membagikan sembako, untuk membagikan hal-hal yang lain. Saja pintu hati mereka tertutup. Mereka gak mau melihat ada orang yang sakit sebodoh amat. Ya kan, paling-paling mati. Tapi seharusnya kita menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus itu. Kita harus membantu melayani bagi orang lain, bukan hanya bagi kita sendiri. Karena Tuhan ingin kita dimampukan untuk menjadi saksinya selama kita hidup, dan lewat perbuatan kita,
Kita bisa memenangkan banyak jiwa, kita bisa membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Ada haleluya. Dengan Roh Kudus ini, dengan kuasa Roh Kudus ini seharusnya kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ada amin. Jangan salah, bukan hanya berkat-berkat jasmani. Tetapi yang Tuhan mau berkat keselamatan. Kalau orang sudah melihat di dalam diri kita ada Kristus, maka dia akan bertanya, siapa Yesus Kristus? Who is the Jesus? Dalam situasi dan kondisi yang sulit ini, kalau kita bisa mengkomunikasikan terus-menerus kasih Allah yang sempurna ini kepada para jemaat, baik yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan, saya yakin dan percaya, cepat atau lambat, maka akan terwujudlah kerajaan Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, tujuan utama dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memampukan para murid untuk menerima kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin? Kalau kita nggak mampu di dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang ada di dalam kehidupan kita? Kerajaan iblis kah? Atau kerajaan siapa? Jadi dengan demikian, bagaimanakah dengan kehidupan kita semua? Kehidupan saudara. Sudahkah saudara mewujudkan kerajaan Allah? Kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu. Sudahkah itu terjadi? Apakah kita sekarang bersedia untuk menjadi saksi Kristus yang terus menerus mengkomunikasikan kasihnya kepada anggota keluarga? Atau sudahkah kita hanya mengkomunikasikan kasih itu hanya kepada diri kita? Tuhan pasti akan melengkapi kita dengan kuasanya, yaitu Roh Kudus. Ada amin. Saudara yang terkasih, coba kita lihat ada satu contoh kesaksian yang saya baca dari sebuah kisah. Jadi begini saudara kisahnya. Pada suatu kali ada seseorang ibu-ibu, umurnya sudah 60 tahun. Ibu-ibu ini sedang mencari alat suntik untuk insulin. Dia cari dalam masa waktu yang sekarang ini sedang terserang COVID-19. Dia cari ke apotek, dia cari ke store lain. Ini terjadinya di Amerika. Susah sekali saudara, nggak ada. Cari habis, cari habis, cari habis, cari habis. Sudah 10 toko lebih tidak ada. Tiba-tiba dia sedang masuk ke dalam parkiran mobil. Dia lihat ada seorang anak muda kurang lebih 25 sampai 30 tahun ya. Tiba-tiba dia lagi dorong, waduh alat-alatnya banyak, alat-alat kesehatan saudara. Pertama ada tisu, ada masker ya kan. Terus ada hand sanitizer. Begitu juga dia punya itu tadi suntikan insulin. Wah, dia langsung bilang, bisakah saya beli ini? Wah gak bisa, jangan beli. Karena saya juga baru beli, harganya mahal. Akhirnya ibu itu mencari lagi kemana-mana, tidak dapat. Sampai pada satu ketika, dia lihat anak muda ini lagi jualan, saudara, di pinggir. Ya kan, di pinggir gedung dia lagi jualan alat-alat kesehatan seperti tadi. Dan dia lihat, wah ini ada alat yang mau dia beli. Karena kalau enggak dia nggak suntik insulin itu akan mati saudara. Ya kan, gula darahnya akan drop terus dia akan mati. Dia tanya harganya berapa ini dek? $50. $50 itu kalau kali 15.000 itu sekitar 750.000. Padahal alat ini biasanya hanya $10. 5 kali lebih tinggi. Tapi karena terpaksa ibu ini mencoba membuka dompetnya. Dia lihat, wah ada $40. Terakhir dia korek-korek lagi ada $7. $47. Saudara, $47 ternyata masih kurang $3. Dia korek lagi ada. Masih kurang sedikit lagi 25 sen. Dia bilang sama anak muda, dek boleh gak nih kurang 25 sen. Padahal anak muda itu udah untungnya sudah banyak sekali.
Anak muda itu bilang, tidak, kalau nggak ada 25 sen ini kembalikan barang. Tidak bisa, uangnya saya kembalikan. Dia cari, terakhir dia ketemu di celananya pas 25 sen. Dia kasih, dia ambil. Ternyata alat suntik itu bukan untuk dirinya sendiri. Nama ibu ini namanya si Marta, saudara. Ya kan? Yang tadi namanya si John, yang anak muda yang jualan tadi. Marta akhirnya tergopoh-gopoh pergi ke apartemen. Ternyata dia ingin memberikan ini untuk temannya, umurnya 65 tahun, saudara. Tiba-tiba dia melihat temannya umur 65 tahun itu namanya Maria sedang duduk bersama dengan seorang anak muda yang mungkin anaknya. Sedang nangis, sedang sedih mereka berdua. Dari belakang Marta tidak bisa melihat. Ternyata setelah dia ketemu, dia masuk ke dalam. Ternyata engkau penjual suntikan itu. Suntikan untuk insulin. Oh iya ibu. Ini saya memang mau belikan ini kepada ibu itu tersebut. Kepada ibu Maria. Dan saat itu adalah sebenarnya saat genting. Ibu itu sudah dalam keadaan hampir tidak sadar karena gulanya terlalu turun. Apa yang terjadi saudara? Dia akhirnya jadi disuntik dengan insulin dan anak muda itu malu sekali saudara. Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia menjual alat-alat itu dengan berlipat kali ganda. Sedangkan orang ini, ibu Marta ini benar-benar ingin menolong sesamanya. Dan akhirnya disadari bahwa ternyata memang uang itu tidak dapat membeli apapun. Ini menjadi pelajaran yang berharga. Dan ketika itu dia bilang, ini saya bayar $100. Tidak, kata si ibu Marta, tidak. Karena memang saya dengan hati yang tulus ingin memberikan ini. Dan hari itu terjadi perubahan yang luar biasa besar. Ada amin saudara? Anak muda ini namanya John akhirnya bertobat, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marta sudah menjadi saksi bagi Kristus. Luar biasa. Dan gak lama kemudian John kembali berjualan. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua barangnya. Ada orang banyak yang membutuhkan. Dia tidak lagi menjualnya dengan harga yang mahal. Bahkan dia memberikan gratis kepada orang yang membutuhkan yang tidak mempunyai uang. Masker ada beberapa yang gratis, banyak. Dan saudara lihat, ada perubahan yang radikal kalau orang sudah menjadi murid Kristus. Jadilah kita menjadi saksi Kristus yang terbaik bagi Tuhan. Layanilah dia. Dan jadilah menjadi saksi yang dilengkapi oleh kuasa. Itu namanya kuasa dari Roh Kudus. Di dalam hati kita, kita bisa berbuat yang terbaik bagi orang lain dan bagi Tuhan. Dan akhirnya banyak orang bertobat, banyak orang mengenal karena kelihatan di dalam diri Marta. Ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang luar biasa, karakter Kristus terjadi. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita tiap hari tetap mau memegang uang kita, pelit dengan harta kita, gak mau memberi kepada sesama kita, sedangkan tetangga kita membutuhkan, orang-orang susah sedang membutuhkan. Maukah bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara ingin lakukan? Apakah saudara dan bagaimana posisi saudara hari ini? Apakah saudara sudah melakukan hal tersebut? Saya rindu lewat judul Saksi Kristus yang dilengkapi oleh kuasa ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, layanilah Tuhan dengan hati yang benar. Dengan penuh kuasa Roh Kudus, bukan kuasa Roh Kudus yang seakan-akan kita hebat, kita luar biasa. Tapi kuasa Roh Kudus yang menghasilkan kasih dan kebenaran Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
Kristus Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, tetapi kita harus menjadi saksi Kristus yang dilengkapi oleh kuasa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu boleh menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh memberkati kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh bertumbuh di tanah yang subur. Dan hati kita menjadi tanah yang subur supaya firman boleh bertumbuh di dalam hidup kita. Mari saudara, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Nanti sebentar doa berkat, doa syafaat oleh Bapak Gembala. Haleluya Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali katakan hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau arahkan hati kita dan kita siap untuk berdoa syafaat dan berkat pada hari yang indah ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang suci dan maha kudus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah bentangkan, sehingga kami kembali menjadi mengerti tentang arti kenaikan Yesus Kristus. Kami harus menjadi saksi Kristus yang dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga Tuhan memberkati seluruh bangsa dan negara Indonesia dan seluruh dunia ini. Di tengah situasi pandemi yang begitu sulit sekalipun, kami tetap yakin dan percaya
bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih heran, lebih ajaib daripada kuasa apapun. Dan kami tetap yakin dan percaya Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Terima kasih Bapa yang baik. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan bagi setiap orang yang hari-hari ini sedang mengalami masalah yang berat, pencobaan yang dahsyat oleh karena berbagai macam situasi yang sulit hari-hari ini. Biarlah kami menjadi Kristen-Kristen yang semakin hari, orang-orang pengikut Kristus yang semakin hari semakin teguh, semakin kuat, semakin taat kepada Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit ini. Kami rindu Tuhan, kami akan tetap menjadi saksi Kristus sekalipun keadaan tetap sulit. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, Gereja Betel Indonesia Aberta Ministry. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan buat mereka di masa pandemik virus ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap keluarga, setiap jemaat yang terkasih boleh tetap diberikan kekuatan yang selalu baru oleh Tuhan. Kami juga berdoa kiranya yang sakit Tuhan, berikan kekuatan yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dengan bilur-bilurnya Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan bahwa segala macam cara Tuhan sanggup lakukan untuk memberkati. Tuhan punya begitu berbagai macam cara untuk memberkati kita sebagai umatnya. Oleh karena itu Engkau berkati juga seluruh Tuhan jemaat GBI Aberta. Sehingga seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan, tetap mereka mengucap syukur sekalipun dalam keadaan yang sulit. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini Tuhan sungguh kami bersuka cita. Karena seluruh tim yang melayani baik worship leader, singers, pemain musik. Dan hamba-Mu Tuhan, kami berusaha melayani Tuhan yang terbaik. Dan kami tetap konsisten untuk dapat melayani Tuhan. Berikan terus kami kekuatan yang selalu baru. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah kiranya Tuhan, pelayanan kami hari ini boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami tinggalkan rumah Tuhan di tempat ini dan ibadah online ini, maka kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakai
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Haleluya saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetap kuat saudara menghadapi corona. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.